Di awal tahun ini, aku mutusin buat baca satu buku tiap minggu. Selama 7 bulan terakhir, aku berusaha untuk membaca satu buku setiap minggu, kurang lebih. Dengan konsistensi yang oke lah, meskipun naik turun juga. Tapi intinya sih, dalam video ini aku pengen sharing beberapa pengalaman, motivasi awal, juga refleksi setelah 7 bulan mencoba challenge ini. Oke, buat motivasi pertamanya sih lebih ke motivasi yang agak pribadi sih. Karena waktu kecil aku kehitungnya anak yang emang agak rajin membaca. Waktu SD tuh sampai pernah ikutan tuh lomba membaca, Battle of the Books namanya. Dimana kita harus membaca sekian banyak buku dan kita kayak dites trivia tentang si buku-buku tersebut. SMP mulai menurun tuh, tapi masih lumayan rajin ngikutin beberapa series yang adult, misalnya kayak seriesnya Rick Riordan dan lain-lain. Tapi pas turun bangetnya waktu kelas 9 SMP sih, waktu nyiapin buat ujian nasional kalau nggak salah. Dan SMA makin turun lagi karena ya konon sibuk gitu kan. Jadi itu emang kadang-kadang jadi bahan pikiran waktu SMA gitu, kayak tiba-tiba mikir, aduh kayak kalah gitu sama waktu kecil. Dan itu jadi kayak motivasi mini tersendiri gitu. Terus aku juga waktu awal-awal kelas 12 tuh ikutan tes SAT. Intinya sih karena ya perlu banyak latihan, terutama buat soal-soal readingnya itu kan otomatis banyak baca teksnya, banyak analisis soal dan lain sebagainya. Dan kayak soal-soalnya tuh nice pisan lah, kayak beda level aja gitu si teks-teksnya. Itu tuh kayak pilihan ujian standar Amerika. Jadinya ya emang menambah apresiasi untuk tulisan, karena nggak gampang gitu membuat sebuah tulisan. Apalagi waktu akhir-akhir tahun 2019. Itu tuh waktu masanya lagi banyak nulis esai, jadi lebih mengapresiasi buku sebagai karya yang nggak kaleng-kaleng gitu. Tapi emang sebuah hasil akumulasi pemikiran yang mungkin butuh waktu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun untuk bisa menjadi sebuah karya yang bisa kita beresin dalam beberapa jam, mungkin paling beberapa hari. Itu menurut aku wow banget. Aku juga jadi teringat akan kerennya literasi itu gara-gara di awal tahun ini aku baca sebuah buku yang berjudul The Tipping Point, karya Malcolm Gladwell. Jadi ayah tiba-tiba beli buku, entah buat apa. Terus kayak ya udah aku iseng baca karena emang sebelumnya pernah baca karya Malcolm Gladwell, Blink, yang emang bagus sih karyanya. Tapi kalau The Tipping Point tuh kayak beda level aja gitu. Intinya The Tipping Point tuh buku yang ngejelasin tentang mewabahnya sesuatu. Bisa sebuah tren, bisa sebuah ide atau pemikiran, pandangan terhadap brand atau produk tertentu, bisa juga penyakit. Intinya sih itu buku yang menurut aku keren banget. Itu dijelasin dengan sedemikian rupa, dengan berbagai anekdot, dengan berbagai hasil riset yang dimasukin ke situ, dan dijelasin dengan cara yang gampang dipahami. Jadi penulisnya berhasil nyampein sebuah topik yang rumit dan disimplifikasi menjadi sebuah karya yang gampang memberikan value kepada orang lain. Dan aku sih ngerasa itu buku yang kece pisan gitu. Sampai-sampai isi buku ini aku diskusiin sama temen-temen, sampai aku jadiin referensi buat bikin presentasi, sampai kayak diiklan-iklanin lah gitu bukunya ke temen-temen. Sampai sekarang juga nggak bisa dijadiin properti karena kebetulan lagi dipinjam sama temen juga. Jadi karena buku itu aku jadi lebih tertarik sama membaca kembali, karena jadi teringat lagi seberapa kerennya membaca. Bisa dibilang buku ini jadi titik awal atau tipping point dari kebiasaan literasi aku. Buat poin selanjutnya, aku nemu video yang bagus dari komedian Pandji Pragiwaksono yang kayaknya cukup mewakili pandangan aku terhadap si poin ini. Ini katanya. Pertanyaannya harusnya bukan bagaimana caranya menumbuhkan minat baca. Pertanyaannya harusnya bagaimana caranya menumbuhkan minat, titik. Tanda tanya sih. Tanda tanya terus titik gitu. Intinya sih, kalau kita emang ada ketertarikan terhadap suatu hal, ya harusnya kita otomatis kepo dong sama hal tersebut dan tergerak untuk mencari lebih banyak informasi. Salah satu cara terbaiknya tuh lewat buku.
Ya memang sih ada informasi di penyedia konten lainnya, misalnya video atau artikel, tapi balik lagi ke poin yang tadi, menulis buku tuh bukan sebuah perjuangan yang beres dalam beberapa jam atau beberapa hari seperti video atau artikel. Bukan berarti video atau artikel ini nggak bermanfaat, tentunya ada manfaatnya juga, tapi nggak bisa dibandingin lah sama buku. Sumber ilmu seluas Wikipedia aja di footnote-nya banyak referensi buku dan jurnal akademik gitu kan. Kalau aku sih ngerasa setelah sekian lama membiasakan untuk membaca, jadinya perspektifnya berubah. Jadi mikirnya kalau emang tertarik sama suatu hal ya kayaknya bakal ada di buku yang lain gitu kan. Contohnya waktu aku baca buku Outliers, ini buku tentang faktor-faktor yang membuat seseorang sukses gitu. Ada salah satu bab yang ngejelasin tentang perbedaan dari psikologi orang-orang Barat dengan orang-orang Asia gitu. Dan itu menurut aku sangat menarik, padahal poin itu nggak terlalu dijelasin dengan lebih lanjut dalam buku ini. Jadinya nemu buku ini, The Geography of Thought, yang emang khusus membahas how Asians and Westerners think differently, atau bedanya psikologi orang Barat dengan orang Asia. Itu salah satu contohnya. Ini belum baca sih, jadi belum bisa verifikasi apakah kekepoan aku terpenuhi atau enggak, tapi intinya sih jadinya lebih terorientasi untuk mencari tahu lebih banyak informasi lewat buku. Atau sering juga sebaliknya, jadi emang nyari-nyari buku terus nyari yang sekiranya worth it buat dikepoin gitu isinya. Jadi lewat nyari-nyari buku aku nemu kalau ternyata aku tertarik sama dunia entrepreneur, tertarik sama pendidikan, tentang fenomena sosial, tentang sastra klasik, tentang sedikit filosofi, dan si minat ini yang aku temuin itu jadi bahan bakar untuk terus konsisten dalam membaca. Buat motivasi selanjutnya ini sebenarnya hasil dari evaluasi diri juga. Jadi dari kelas 9 sampai kelas 11 aku tuh mungkin laju membacanya gak nyampe 5 buku per tahun, katakanlah rata-rata 3 buku per tahun. Kalau dihitung-hitung aku sekarang 18 tahun, dan 12 tahun kemudian aku udah 30 tahun. Udah mulai masa-masa bener-bener kontributifnya lah. Itu 12 tahun dengan 3 buku per tahun tuh cuma dapat 36 buku. Dan dipikir-pikir dalam the grand scheme of things, 36 buku tuh agak dikit sebagai bekal ekstra buat masa-masa kontribusi nanti. Nah, sedangkan kalau aku pertahanin laju membaca 52 buku per tahun, artinya dalam 12 tahun aku bakal namatin 624 buku. Dan itu angkanya jauh lebih wow gitu kan dibanding 36 yang tadi. Dan sebagai hasil dari sebuah hobi sampingan, kayaknya itu valuable banget, worth it banget, 624 buku gitu. Dan entah sebanyak apa value yang bisa aku dapetin dari si 624 buku itu sebagai bahan dari membangun kapasitas diri untuk masa-masa kontributif di masa depan. Dan 624 buku itu nggak mungkin terjadi tanpa adanya kayak latihan terlebih dahulu. Dan aku waktu itu Januari 2020 emang ngerasa kalau intensitas dinamika kehidupan itu nggak seintens waktu kelas 11. Jadi kayaknya bisa deh waktu ini 2020 dipakai buat landasan awal dari membangun kebiasaan membaca ini. Buat poin selanjutnya, kayaknya aku perlu ngasih sedikit konteks. Jadi sebenarnya sebelum aku memulai si challenge 52 buku dalam setahun atau kurang lebih 1 buku setiap minggu, sebenarnya aku udah tamat beberapa buku. Tapi kebetulan aja ini waktu di pertengahan Januari 2020. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang resolusi tahun baru sih. Tapi aku kepikiran karena terinfluence beberapa YouTuber, misalnya Ali Abdaal, John Fish, bahkan PewDiePie dalam memperbanyak literasi dan membuat sebuah target bacaan. Dan mudah-mudahan yang nonton ini juga bisa terinfluence ya, dan nggak usah nunggu sampai Januari 2021, nggak. Justru sekarang lagi luang waktunya, terutama buat temen-temen satu angkatan corona ini kan lumayan luang kan waktunya sampai nunggu kuliah nanti. Jadi kayaknya waktu kayak sekarang tuh agak lumayan cocok buat memulai kebiasaan seperti membaca.